Hai Fiskinians, salam ikan cupang. Dulu pas aku kecil, aku selalu mikir, kenapa ikan cupang selalu dipelihara sendirian? Apakah dia lagi butuh healing dan waktu untuk sendirian? Atau emang sifat premanismenya yang bikin ikan ini dijauhin tuh sama ikan lain? Di rumah omku itu juga ada isinya cupang ditaruh di dalam wadah gelas, sendirian juga nih. Nggak ada yang dicampur sama ikan lain. Padahal waktu itu sebagai ikan kecil, aku mikir semua ikan tuh bisa hidup rukun barengan gitu. Ternyata cupang berbeda ya, mereka ini lebih suka hidup sendiri-sendiri. Kayak kamu lihat di kiri aku ini, mereka satu ya sendiri-sendiri. Nah, kebanyakan yang kayak gitu adalah cupang jantan ya. Mereka ini memegang martabat dengan teguh sebagai jantan sejati. Nah, kalau gadis-gadis cupang nih, nah temperamen itu lebih santai dan bisa dipelihara agak damai gitu sama ikan lainnya. Bahkan sesama jenis cupang betina. Nah, buat kamu yang masih awam dan berniat mau pelihara cupang terus gatel nih mau ngegabung dia sama ikan lain, nah ya aku kasih jawabannya ya. Apakah cupang bisa digabung sama ikan lain? Maraknya cupang. Pada 2020 lalu, cupang lagi marak banget nih, sampai banyak artis keranjingan buat pelihara ikan cantik ini. Salah satu yang lumayan getol buat pelihara ikan ini adalah Gisela Anastasia. Doi itu punya puluhan tank soliter ya, banyak banget berisi cupang dengan air yang bersih dan pencahayaannya yang mantep juga. Nah, semua doi pelihara secara sendiri, nggak digabung ya, jadi nggak ini gabung ini enggak ya. Jadi bener-bener soliter lah kalau dibilang gitu. Nah, kenapa Mbak Gisel juga pelihara ikan cupang secara sendirian? Nah, jawabannya adalah emang lebih baik kamu nggak mencampur ikan cupang sama ikan lain nih. Apalagi kalau kamu punya adalah cupang jantan gitu ya. Jadi bukan cupang betina yang bisa digabung, tapi cupang jantan yang suka berantem. Nah, itu udah pasti sendirian aja. Nah, temperamen ini mirip banget kayak pas puasa terus digodain pakai es teh manis. Nah, ini bedanya kamu nyimpan semua keselnya di dalam hati dan nggak boleh meledak karena lagi puasa. Nah, si cupang ini mah ya bodoh amat gitu ya, kayak pengen tanding aja gitu ya, berasa tanding UFC. Nah, kalau nggak dipisahin ya bahaya juga. Taruhannya cupangmu bisa keok atau bahkan mati. Atau mungkin minimalnya ya siripnya bakal rusak-rusak semua. Tentu nggak enak dong. Yang awalnya mungkin siripnya bagus, rapi gitu ya, tiba-tiba pincang-pincang, terus ada yang sobek-sobek, peset-peset gitu ya. Aduh, kayak kamu beli mobil baru gitu ya. Baru aja disetir tiba-tiba tabrak, terus tiba-tiba lecet, peset, kesenggol. Nah, itu kan pasti bikin mobilnya jelek. Nah, sama dengan cupang ya. Jadi udah bagus, anggun gitu ya, menari-nari, flaring ya. Kalau kita itu bilang flaring, tiba-tiba udah udah lecet-lecet aja karena bertarung itu tadi. Nah, jadi kalau kamu maksain buat pelihara dua ikan jantan di satu akuarium ya akibatnya salah satunya bisa bahaya itu tadi, mati ya parahnya. Nah, opsi terbaiknya kalau kamu mau pelihara cupang dalam satu koloni ya isinya ya betina aja gitu, jangan yang jantan ya. Walau warnanya nggak secantik jantan sih, tapi cupang betina ini bisa hidup lebih rukun dan damai dengan sesamanya. Jadi semua itu punya plus minus ya. Ya keenakan juga sih kalau ini cupang jantan bisa digabung, wah kayaknya bakal keren banget ya. Udah keren-keren, terus bisa disatuin. Nah, bayangin aja kamu lagi ngebangun rumah buat cupangmu, tapi dia butuh beberapa teman biar hidupnya itu nggak kesepian banget. Nah, cupangmu ini karakternya kayak orang introvert yang benci nih sama orang lain, bukan benci sih, tapi lebih ke malas aja gitu ya. Nah, dia itu agak apa ya, agak sulit gitu untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kamu boleh nih memilih teman cupangmu berdasarkan karakternya. Salah satunya adalah ikan rasbora. Nah, para bocil ini bisa dijadiin teman sekamar cupangmu kalau kamu pelihara di tank yang agak besar. Ya, mungkin 30 kali 30 cm itu udah cukup banget ya. Nah, itu kamu bisa bikin sedemikian rupa dan miripin dengan habitat aslinya ya, dengan mungkin tanaman atau pasir, substrat. Nah, itu dimiripin. Karakter mereka itu suka berkumpul dan nggak mencoba untuk mendominasi. Pilihan tepat itu juga pas banget ya buat si cupangmu itu, karena sifatnya itu lebih kalem dan cenderung nggak mau gitu terlibat sebuah masalah. Nah, plus rasbora ini perenangnya cepet gitu, jadi ketika cupangnya ini pengen ngajak berantem gitu ya, si rasbora itu gesit ya, kalau kata orang itu sat set sat set. Nah, cepet gitu ya, jadi dia gesit. Jadi rasbora ini juga selain gesit juga variasi. Nah, variasi apanya? Variasi jenisnya. Karena apa? Karena kalau kamu lihat rasbora ini ada beberapa jenis kayak Harlequin rasbora, terus ada Lancome rasbora, Dwarf rasbora, dan Chili rasbora. Ya, kamu pilih aja gitu sesuai selera kamu. Mana rasbora yang sekiranya oke gitu ya. Nah, mereka ini bisa jadi figur tetangga usil yang ngasih warna menarik ke kehidupan cupangmu. Jadi kamu nggak tertarik sama tetangga yang usil dan takut cupangmu makin kesel? Nah, keponakanku baru aja beli neon tetra buat aquascape-nya. Dia suka banget
pelihara ikan dan punya beberapa jenis koleksi juga di rumahnya. Semua dipelihara sangat telaten sama dia dan lucu banget sih. Pas aku lihat dia beli neon tetra, aku jadi punya ilham baru nih untuk ngasih kamu rekomendasi tetangga buat cupangmu ini. Perannya bisa jadi tetangga cantik dan ramah karena neon tetra ini bukan ikan yang suka gelut ya. Mereka sering nongkrong di area tengah dan selalu menjaga jarak sama ikan lain di dekatnya. Apalagi mereka ini kalau dipelihara dalam jumlah koloni bisa juga ya sekitar 10 atau 15 ekor. Warnanya yang menarik pasti bakalan jadi kombinasi apik bareng cupangmu. Wah, mantep banget ya. Tapi kamu juga mesti pantau nih ya gerak-gerik mereka gitu ya. Karena tetra ini suka gigitin ekor. Kalau cupangmu ekornya menjuntai ya bisa aja ekornya jadi sasaran empuk dan diusilin sama si tetranya itu. Jadi harus hati-hati juga ya. Neon tetra ini punya mitos tersendiri nih. Karena kalau kamu tahu juga, misalkan nih kamu pelihara 10 gitu ya. Ya seiring berjalan waktu itu nggak kerasa. Dari yang awalnya 10 terus tiba-tiba 9, 8, 6, terus 4, 3, bahkan 1 tiba-tiba hilang semua. Kayak lah, kok tiba-tiba hilang gitu ya. Perasaan dulu banyak gitu. Dan itu nggak kerasa loh. Karena kan hilangnya 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1 gitu kan. Nah jadi kayak nggak kerasa. Nah makanya tetangga ramah dan cantik ini udah ada. Kamu perlu tukang bersih-bersih nih buat rumah cupangmu. Ya dong, masa kamu punya rumah tapi nggak dibersihin gitu ya. Nah di dalam tank yang sehat harus ada seorang tukang bersih-bersihnya atau cleaning service-nya gitu. Makanya kamu juga perlu jasa seekor Pleco buat ngebersihin si kotoran-kotorannya ini dan juga mungkin lumut juga sekalian gitu ya, paket lengkap. Nah Pleco ini adalah bottom dweller atau ikan yang lebih suka nongski di daerah bawah. Nah jelas dia nggak akan sering ketemu sama cupang karena cupang itu cenderung berenang di area tengah dan area atas. Nah kamu bisa pilih jenis Pleco yang nggak bisa berukuran besar. Nah, karena tank cupang ini nggak sebesar tank ikan kayak cana atau mungkin predator-predator lainnya atau ikan-ikan hias yang gede-gede lah. Nah, jadi lebih baik kamu pilih jenis Pleco yang imut dan alias nggak bisa gede gitu. Di aquascape keponakan ini juga ada gurame ya. Jadi gurame itu bukan gurame besar tapi gurame mini berwarna biru. Nah, namanya blue gurame. Yang bikin aku suka juga nih sama gurame yang satu ini. Nah, pas aku tanya dikit dia soal harga dan karakternya, dia jawab ikan ini murah dan aman gitu buat digabung dengan tankmate. Nah, kalau kamu udah punya ya, udah dapet nih tetangga cantik dan tukang bersih-bersih tadi, si cleaning service, bisa juga nih kamu masukin tetangga yang juga cantik dan menarik biar cupangmu ngerasa ada temennya. Nah, saudara jauh dari ikan cupang ini bisa jadi pilihan untuk dijadiin teman seatap. Lah, teman seatap ya. Warnanya itu udah pasti cantik banget dan ukurannya nggak besar. Nah, kalau tankmu dihiasi oleh warna hijau dari tanaman air, masukin ikan ini bareng cupangmu pasti bakal jadi pemandangan yang menyegarkan. Tapi menurut pengalamanku, blue gurame ini juga tipe yang ada usil ya dan teritorial gitu. Dia bakal menjaga teritorinya gitu ya. Jadi kalau ada yang masuk, ini misalnya teritorinya ya, teritorinya. Terus ada orang lagi ikan datang seret lewat gitu ya. Nah itu bakal dihajar, woi ngapain woi gitu kan ke tempat atau wilayahku gitu kan, mau langsung diajak gelut gitu ya. Ibarat kayak preman setempat gitu lah ya, dia punya wilayahnya. Nah itu kan pasti bahaya banget. Jadi ya kamu harus hati-hati aja sih. Kontes ikan tetangga. Bulan kemarin, tepatnya di Februari 2022, ikan ini dibikin kontes gede-gedean di Tegal yang diadakan sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dan komunitas setempat bernama Komunitas Tegal Gapi Team. Menurut KKP Gapi, emang beken banget ya namanya dan sampai ada yang sukses nih diekspor ke luar negeri. Nah, karena namanya yang makin naik, kontesnya makin banyak juga dan jenisnya ini makin macam-macam. Kayaknya Gapi ini bisa juga jadi teman cupangmu, jadi cocok juga nih ya. Karena gini, kalau kamu itu mau bikin tankmu semakin colorful, ikan Gapi ini bisa jadi alternatif juga nih selain tadi blue gurame atau mungkin Pleco gitu ya. Nah itu bisa juga dijadiin teman seatap si cupang ya. Jadi selain tadi ikan Gapi ini bisa juga jadi keluarga selanjutnya gitu. Nah kamu bisa pilih jenis Gapi yang berwarna kalem kayak common atau yang fancy. Nah, terakhir, kami juga harus sering pantau nih tentang perkembangan si Gapi karena ikan ini terkenal ikan yang doyan banget kawin ya. Jangan sampai kamu naruh sepasang gitu ya, sebulan kemudian tankmu tahu-tahu jadi kampung Gapi gitu ya, jadi banyak banget gapinya. Dan cupangnya terpaksa diusir ke kampung sebelah. Aduh, kasihan banget. Kesimpulan, seperti di alamnya, ikan cupang bisa berdampingan dengan ikan lain. Jadi mereka tuh nggak sekaku itu kok. Asal tetap nggak melanggar kode etik dunia cupang, dimana jangan sampai ada cupang lain yang masuk teritori milik cupangmu.
Makanya lebih baik kamu pelihara mereka dengan beberapa jenis ikan yang dikenal menjadi tandem maut buat para cupang ini. Tips aku sih jangan terlalu gabungin ikan lain ya terlalu banyak di dalam tank cupangmu. Karena nantinya dia akan kebingungan nih dalam mematok wilayah kekuasaannya. Kalau kebanyakan isi, si cupang makin kehilangan mental teritorinya dan lama-lama bisa stres. Jadi kayak bingung gitu, ini teritoriku gimana nih? Itu kan ada yang rebutan lewat sana warawiri. Dia mau ngehajar sana, ada yang lewat lagi. Dia mau ngajar yang ini lewat lagi, jadi lewat-lewat dia pusing, stres gitu ya. Jadi overthinkingnya itu beda ya dengan ikan-ikan lain ya. Overthinkingnya itu memikirkan daerah kekuasaan gitu. Nah, opsi terbaik tetap menjadi ikan berukuran kecil kayak tetra sebagai tandem tadi, karena mereka ini adalah perenang cepat ya. Jadi set. Nah, cupang ini agak sulit untuk menjangkau si tetranya itu. Nah, jadi ketika nyerang ya nggak bisa menandingin si tetra itu. Di sisi lain, cupangmu itu tetap bisa galak ya, karena insting nggak pernah hilang dan dia ini tetap merasa jadi penguasa di dalam tank. Jadi pastiin dia ini jadi apa ya, bisa dibilang rajanya. Kalau singa itu raja hutan gitu ya. Kalau cupang raja tank ya. Kalau misal kebanyakan isi, nantinya cupangmu bakal kalah pamor nih, dan secara image malah jadi jauh dari tujuan awalmu, yaitu buat pelihara ikan cupang. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video fish kinian selanjutnya. Dah.